Kira-kira kalau kita melihat itu nur itu diri kita, berarti kan kita juga lah pemilik alam ini ya. Karena ibaratnya kalau ilmu mawaris, kita ini kan ahli waris. Berhak kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan di dunia ini melalui nur. Maka jadikan awal ini, pahami dulu kalau nur itu ada di diri. Nah, dari dulu. Perlahan-lahan nanti kita menuju pada kesatuan. Kesatuan itu maksudnya apa? Bukan ada kita ada nur, tapi nur nur semata. Nur kaji ya, bukan nur tetangga sebelah. Nur hayati. Jadi kita berselawat ke situ. Enggak sesat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 cara. Bukan ulang kaji, mungkin ada yang tidak kita dapatkan minggu yang lalu, ini kita pertajam lagi. Ada 4 cara atau 4 bentuk berselawat kepada Rasulullah. Ada orang berselawat, dia ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu dia alamatkan kepada Muhammad bin Abdullah yang hidupnya berpindah-pindah, ayahnya bersama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Di usia 63 tahun beliau wafat. Sampai hari ini ya jasadnya dikebumikan di kota Madinah. Ada orang berselawat di situ. Rasulullah Muhammad dibayang-bayangkannya sampai ke Madinah. Salahkah itu? Tentu tidak. Ya, kenapa tidak? Allahumma sholli ala khairil maulud. Kita berselawat kepada jasadnya, karena itulah diri yang dizahirkan. Saya rasa kasus ini banyak ini. Artinya orang berselawat kepada jasmaniahnya. Yang kedua, orang berselawat kepada rohaniahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dialamatkannya lah selawat itu kepada rohaniahnya. Atau boleh jadi digabungnya. Ya, inilah yang umum dilakukan kita kaum muslimin ini, dan ini jumlahnya cukup banyak. Tapi bagian nomor 2 ini itu ada pengembangannya 2 macam juga. Maka jadi 4. Nah, di dalam kajian tasawuf, tauhid dan tasawuf, berangkat dari ayat Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini sesungguhnya kami mengutus rasul Allah. Sesungguhnya kami mengutus Nur Muhammad itu dia dalam bentuk ruh yang ditiupkan ke diri kita,
yang menjadi sifat pada kita, itulah nur Muhammad itu. Maka kajiannya sama dengan kita memahami dalam rangka melihat Allah Ta'ala di diri melalui sifat. Sama jalannya. Makanya itulah dikatakan Qul huwallahu ahad. Ya Muhammad, kata Allah, kau dan aku itu esa. Tapi nanti penggunaannya yang berbeda. Jadi bentuk selawat yang ketiga, orang berselawat itu dia berselawat tidak ke Mekah, maksud saya ke Madinah, tapi karena sudah ada nur itu di dirinya dan itu memang bersumber dari Nur Muhammad juga. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu mengatakan aku berasal dari zat Allah, alam semesta ini itu dari diriku. Kan itu keterangannya. Aku diciptakan Allah dari zat Allah. Kalau dia berasal dari, ya es batu itu dari air, ombak itu juga dari air, alun itu buih air, gitu dia. Berbeda nama karena berbeda bentuk. Nah, aku dari zat Allah. Itu kan kata Rasul kan. Nah, coba sekarang kita katakan gitu. Kan nur tadi sifat itu kan sudah tahu kan. Jangan Nabi saja yang bermusyahadah di situ. Itu pelajaran. Lihat sifat itu. Ya, nur itu yang berkata, aku ini dari zat Allah dan alam semesta itu dari aku. Itu lebih dalam lagi itu kan. Itu kan di diri kita ada nur tadi kan. Udah paham kan nur itu kan? Nur run ala nur. Kata nur itu ana min jatillah. Aku ini dari zat Allah. Nah kan ini kesaksian Rasulullah. Dan alam semesta ini dari aku. Nah itu. Kembangkanlah itu, bawa untuk dunia ini. Dengan cara yang diridai oleh Allah. Kalau alam ini dari zatku, ya Allah. Aku dari zat Allah, alam ini dari aku. Berarti alam semesta ini kan Nur Muhammad. Kita kan nggak pernah terpisah dari nur itu. Ya. Siapa kau sebenarnya ya Muhammad? Maka nur itu menjawab, aku Ahmad bila mim. Aku Ahad. Ahmad itu Ahad. Ahad itu siapa? Allah. Nah, jadi sadar itu ya. Dengan sesadar-sadarnya Nur Muhammad itu ada di diri. Maka yang ketiga, ada orang berselawat tidak ke Madinah lagi tapi ke diri. Karena sudah ada nur. Ya, di diri. Kira-kira ya, ini kira-kira kita ngaji pakai nafsu ini sedikit. Kira-kira kalau kita melihat itu nur itu diri kita,
Berarti kan kita juga lah pemilik alam ini ya. Karena ibaratnya kalau ilmu mawaris, kita ini kan ahli waris. Berhak kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan di dunia ini melalui nur. Maka jadikan awal ini, pahami dulu kalau nur itu ada di diri. Nah, dari dulu. Perlahan-lahan nanti kita menuju pada kesatuan. Kesatuan itu maksudnya apa? Bukan ada kita ada nur, tapi nur nur semata. Nur kaji ya, bukan nur tetangga sebelah. Nur hayati. Jadi kita berselawat ke situ. Enggak sesat itu. Kan itu anak yang diakui gitu ya. Nah, yang di diri kita ini dari katakan ya 2025 Rasul itu semua mengandung Nur Muhammad. Jasadnya memang Nabi Muhammad yang terakhir. Tapi kalau nurnya ruh diri sebenarnya dirinya itu duluan menciptakan Allah. Awal khalaqallahu qabla al-asya. Yang mula-mula dijadikan Allah itu. Nah, manfaatkan itu. Ini sarana yang diberikan oleh Allah. Nur Muhammad itu. Tak baca Allahumma shalli alaihi. Maka di dalam namanya Ahmad, di jasad namanya Muhammad. Jadi berselawat ke situ ya. Paham tuh ya? Mirip kok keterangannya kayak di atas tadi. Kita kebanyakan berselawat ke jasad ya. Kuburan ya. Ada juga orang tadi berselawat kepada rohaniah dia. Kita masuk yang ketiga, berselawat kepada nur yang ada di dalam diri. Dan yang keempat, kita berselawat, bukan kita udah nggak ada. Nur itu sendiri yang berselawat untuk dirinya. Itu yang keempat. Ya, dia berselawat untuk dirinya sendiri. Nah, dia sudah satu. Kalau bahasa tafsir itu ada Tuhan, kadang terjemahkan kami ciptakan, kata kami kan bukan berarti Allah banyak, tapi itu namanya ta'zim li nafsi. Dia mengagungkan dirinya. Ketika kita melihat diri ini Nur Muhammad, biarlah kita nggak ada, dia berselawat untuk dirinya. Itu orang yang tenggelam dalam kepanaan. Tetapi jangan dipaksakan. Minimal kalau dapat ya yang nomor 3 aja lah dulu. Ya, kita berselawat kepada Nur itu. Seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini contoh pengembangannya ya, kita kembangkan. Nur itu mengatakan sholatlah kamu kepada sebagaimana aku sholat. Saya sudah terangkan di mana mungkin kita bisa melihat Rasulullah sholat. Bisa. Wah, Anda bisa lihat Nabi sholat? Tidak bisa, karena kita tak sejaman. Iya kan, tak sejaman. Kita kan zaman Jokowi. Iya kan, kita zaman Pak Prabowo. Kapan melihat Nabi sholat? Nah, hari ini itu kita ungkap. Sholatlah kamu sebagaimana aku, Nur itulah yang sholat. Paham ya? Kalau kita yang sholat atas nama kita,
Kita ini banyak dosa. Terhijab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, ketika kamu takwa kepada Allah, carilah penghubung. Ya. Siapa penghubung di sini? Nur itu. Maka ketika dipertanyakan kenapa ada Nur Muhammad itu, kok enggak Allah langsung? Diadakan Nur Muhammad itu karena memang kita umat Muhammad ini punya banyak keterbatasan dan gangguan untuk sampai kepada Allah. Jadi kalau begitu, nur itulah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, wasilah, perantara. Supaya kita ini tahu diri, kita ini nggak ada apa-apanya. Jangan kita pejabat merasa kita ini punya itu, di hadapan Allah nggak ada. Gaya tepung di atas batu ditiup angin. Cuma kita ini kan nggak nyadar ini. Iya kan, merasa dirinya hebat, nggak laku lagi itu. Ya, ketergantungan kita hari ini bukan lagi kepada makhluk, kita bergantung kepada Allah dan Rasulullah yang sudah nyata pada apa? Ini di shooting loh. Maksudku kalau dikuatkan biar sama-sama kita gitu. Dan nyata. Jadi bersyahadat itu mana lagi keluar diri kan? Orang dia udah ada di diri. Apalagi kalau begitu kita sholat pun kiblat kita kemana? Fikih memang ke barat. Katakanlah ke Baitullah, Ka'bah. Tapi tidak sedikit pun mau merendahkan Ka'bah karena itu secara syariat rumah Allah. Tapi sadari dia batu, semen gitu, garnit, iya kan? Nah, tapi diri kita ini pun Ka'bah. Bukan sholat kita menghadap ke diri. Nah, begitu. Itulah kiblat orang thariqat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa pun Pak, jangan lagi atas nama diri kita. Jangan. Rasulullah itu bisa mampu memberikan pertolongan. Ya, di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti yang bisa menolong itu hanya Rasul. Tapi kalau enggak ada barcode kita cinta mengenal dirinya, jangan harap mau ditolong. Nah, ini kajian ini. Makanya timbul prihatin kita. Prihatinnya apa? Gimana istri dan anak kita? Bagaimana kita mau menjelaskannya? Iya kan? Awak yang mengaji, istri tak ngaji. Yang enak kan Faisal bang. Dia tinggal cari bini yang tahu mengaji itu, udah ada ilmunya kan. Kita pula mana mungkin kita ganti pula sama yang begitu kan. Apalagi mau menambah, bubar pengajian. Iya kan. Oh, paham maksud saya itu kan. Nah, banyak baca selawat. Saya sudah kasih contoh minggu yang lalu. Ya kan. Kalau ada orang kita dengar misalnya diwirid lah ya, mau pulang kan sering ditutup gitu kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang datang dia mata jawab. Yang logikanya aja lah gitu. Ya pasti jawab kan. Salat tarawih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitulah Pak magnet selawat itu kalau kita yakini untuk memperoleh jawaban itu. Bukalah kedai itu. Pakai selawat, makrifat kan ke situ. Paham maksud itu?
Kayak kita ke dalam gua, kan kita gemanya itu bersaut. Cuma kan saya bilang habis sholat 1000, 5 kali 5000. Seperti itu. Hidupkan selawat itu di diri. Sudah kita kenal kok, udah ada kartu anggota lah, kira-kira begitu ya kan? Gitu kan Pak Rajib? Kalau udah kartu anggota kan aman kan? Nah ini sudah, pertahankan itu, ibadah, berdoa, mau meminta, ya. Nggak bisa kita ini, maaf ya, bukan merendahkan tauhid, menjatuhkan, tidak. Ini dilihat dari sisi itu. Itu apa kau ciptakan Nur Muhammad itu? Ya untuk kepentingan kita, umat Muhammad ini terutama. Karena identitas kita ini, keberadaan kita ini, ya Allah kotornya, kita kira-kira begitu. Bisa sampai bisa, cuma prosesnya gak lama. Ya ada proses. Tapi kalau melalui nur itu, ya kita namanya numpang. Mau pulang awak ke Sungai Berombang, iya kan? Sekampung bersama bang tuh. Dia pula punya Fortuner. Aku duduk sama dia di belakang. Syukur-syukur samping aku kasih. Nyampe dia, aku nyampe enggak? Nyampe. Itu wasilah itu. Maka dengan keyakinan maksimal, ya, setelah kita baca bismillah, seringlah berselawat. Cuma jangan kirim ke sana, Jen Ai nggak mau nyampein. Ya kan? Nggak usah juga pakai apa ya, matre. Nggak usah, langsung aja. Coba perhatikan ketika kita zikir itu, nur itu menjawab. La ilallah, la ilallah. Begitu kita tutup la ilaha illallah, tuh muncullah Muhammad Rasulullah. Itu dari dia itu. Begitu. Sholat pun aktifkan dia. Karena kedekatan antara zat dan sifat itu, antara Allah, zat Allah dan Nur Muhammad itu, ya dua kata tapi satu asalnya. Ya, makanya kawan-kawan sekalian, banyak jenis selawat. Ya kan? Ada selawat Nariyah, ada selawat apa namanya, Badariyah, selawat Badariyah. Ya, ada namanya selawat Nariyah, macam-macam. Ada selawat pengobatan. Cuma walaupun misalnya kita mau jadi tabib menghafalnya saja doa itu, kok nggak jadi-jadi ya gitu. Udah 5 tahun gua amalkan. Kalau masih kita yang mengamalkannya, kan itu tadi. Kenapa kita perlu minta doa? Mohon maaf. Ada hajat, kadang kita jumpai orang-orang alim, kita ke Besilam, misal. Karena keyakinan kita, dia lebih dekat. Iya kan, jarak dia lebih dekat. Kita kan waktu ngaji gini aja sadar kalau ada Nur Muhammad di diri. Iya kan? Nggak kita kembangkan itu. Laulaka kata Rasulullah dalam hadis qudsi itu loh. Kalau bukan karena kau ya Muhammad, tidak kuciptakan alam ini. Kalau begitu kita dapat bagian nggak di situ? Ya udah. Cuma yakini kalimat itu, laulaka itu. Kalau bukan karena kau ya Muhammad, ya kalau sempurnanya apa namanya, bunyi hadis itu, ya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, tak kuciptakan alam ini.
Luar biasa itu Pak. Tapi yakin nih gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung, bila perlu Bapak tak boleh hanya mengaku jadi Rasul, mengaku jadi Nabi, kiamat kita Pak. Tapi kalau di diri kita ada nur itu, kan begitu. Nah hidupkan. Nah paham ya? Ini seperti itu. Ini Pak Faisal begitu buka layar itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah dijawab di alam itu gitu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah kado atau hadiah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad ini. Ya, senantiasa kita berserta Rasul. Kapan, bila, dan di mana saja, hidupkanlah itu. Ya, maka lewat kajian hakikat berselawat itu tadi, sadarlah kita bagaimana sebaiknya kita mengalamatkan selawat itu. Ya, dari sisi yang lain ternyata ada unsur-unsur kenabian, kerasulan yang ada pada diri umat Muhammad ini. Itulah yang bisa nanti menjadi syafaat, menjadi penolong kepada kita nanti di alam barzah, di alam akhirat. Kalau nggak ada itu, mana mau dia nolong? Iya, kalau bahasa kejamnya itu begitulah. Ya, bolehlah kau mengaku-ngaku kau umat Muhammad, tapi tak mengenal ku di dirimu, kau bukan umatku. Ya kan? Kita kan wajib mengetahui sifat wajib Nabi Rasul, sifat mustahil. Siddiq, amanah, tabligh itu kan sifat wajib. Nah begitu juga dengan sifat mustahil. Ya, bolehlah apa Sultan kalau misalnya ada kambing, undang kami potong, bikin kari, ya Pak Rahmadi. Kenapa Ustaz menambah nama pakai Muhammad? MHD ya kan? Muhammad Sultan. Ditahqiqkan karena memang nama itu secara syariat disunatkan memakai nama Muhammad gitu. Tapi jangan bercanda ya, aku jangan nampak aku Nabi itu di diri kau, kata dia begitu. Nah, itu kiamat nih. Ya, ini adalah untuk kajian ke dalam, ya, karena kita juga pada akhirnya tidak bisa memisahkan, ya, mau berselawat kepada makomnya, kepada ruh dan jasadnya silakan, tapi ya nur itu di diri Nabi itu ada juga di diri kita. Nah itu saja pembahasannya, lebih kita kembangkan lewat diskusi. Ya kalau bisa harus cerewet, kalau nggak cerewet Sabtu depan sebelum ngaji bawa cabai burung. Begitu mengaji digigit cabai itu biar pandai bercakap. Ya kan? Sekian dan demikian, kepada Allah juga kita berserah diri. Ya, dan kepada Rasulullah kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghafurur Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram.